Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter morfologi dan sitologi tanaman bawang daun hasil induksi kolkisina pada generasi vegetatif kedua. Menurut Mangundijo menyatakan bahwa pelaksanaan pemulihan tanaman pada awalnya dilakukan dengan metode yang sangat sederhana, namun dengan kemajuan ilmu juga teknologi, pada dasarnya pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan terhadap satu populasi tanaman yang sudah ada. Kedua, melakukan kombinasi sifat-sifat yang diinginkan secara generatif maupun vegetatif. Yang ketiga, melakukan penggandaan kromosom atau mutasi sebelum melakukan pemilihan. Yang keempat yaitu melalui rekayasa genetik. Bahan yang digunakan yaitu tanaman bawang daun, aquades, kertas saring, kertas label, plastik, pasir, pupuk kompos, insektisida, bakterisida, fungisida. Dan alat yang digunakan yaitu gelas ukur, petri dish, pinset, polybag ukuran 30 x 25 cm, ember, supplier, gembor, cotok gelas, selang air, penggaris, jangka sorong, timbangan analitik, timbangan elektrik, kamera, mikroskop, optilab, penggaris, serta alat tulis. Metodenya yaitu pertama, pengamatan sitologi, yaitu jumlah kromosom, ukuran sel epidermis, ukuran stomata, dan kerapatan stomata. Kedua, pengamatan morfologi, tinggi tanaman, jumlah daun, warna daun, diameter batang. Pengamatan jumlah kromosom bawang daun dilakukan saat umur tanaman mulai memasuki 8 minggu. Caranya yaitu dengan menanam akar tanaman bawang daun. Akar yang baik adalah akar yang berwarna putih. Hasil dari pengamatan ini yaitu tanaman bawang daun diamati dan dipilih berdasarkan jumlah kromosomnya. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan morfologi tanaman bawang daun dan pengamatan sitologi. Fase yang paling tepat untuk mengamati kromosom adalah metafase, di mana kromosom tersebar dan mudah dihitung. Jumlah kromosom bawang daun yaitu 16 diploid. Tanaman bawang daun kultivar Peregrine memiliki tanaman yang lebih tinggi dibanding kultivar Lambau. Dilihat dari analisis kontras, dapat disimpulkan bahwa ada beda nyata antara tinggi tanaman bawang daun kultivar Peregrine dengan kultivar Lambau. Tanaman diploid dengan tanaman aneuploid tidak berbeda nyata, baik tanaman bawang daun kultivar Peregrine ataupun kultivar Lambau. Tanaman aneuploid trisomi berbeda nyata dengan tetrasomi pada kultivar Lambau. Tanaman trisomi bawang daun lebih pendek dibanding dengan tanaman tetrasomi. Ini menunjukkan tanaman tetrasomi pada bawang daun yang diteliti tidak mengalami hambatan pertumbuhan, khususnya dalam tinggi tanaman, bahkan lebih tinggi daripada tanaman diploid. Tanaman trisomi pada bawang daun mengalami hambatan pertumbuhan sehingga tanamannya pendek. Dan jumlah daun di sini dapat disimpulkan tidak ada perbedaan nyata, baik itu dilihat dari kultivarnya maupun dari ploidnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman aneuploid bawang daun yang diteliti tidak mengalami hambatan terhadap jumlah daun. Simpulkan dari jurnal ini yaitu pada vegetatif kedua, tanaman bawang daun Peregrine memiliki tinggi tanaman dan diameter batang yang lebih besar daripada kultivar Lambau. Tanaman bawang daun aneuploid Peregrine memiliki diameter batang lebih besar, akar yang lebih pendek dibandingkan tanaman diploid Peregrine. Tanaman bawang daun Lambau aneuploid memiliki karakter morfologi yang sama dengan tanaman bawang Lambau diploid. Dan karakter stomata tidak dapat untuk membedakan tanaman aneuploid. Tata cara pendaftaran yang telah diatur oleh Permentan nomor 61 tahun 2011 tentang pengujian, penilaian, dan penarikan varietas. Yang kedua yaitu Permentan nomor 38 tahun 2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Yang selanjutnya yaitu ada pemulihan. Pemulihan ini yaitu pemilihan calon varietas tanaman hortikultura, pemilihan luar negeri, dan introduksi dari luar negeri.
pengujian kebenaran varietas, dan juga peluncuran varietas. Peluncuran ini dilakukan setelah mendapat tanda daftar yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya. Tata cara peluncuran varietas dilakukan dengan memberitahu secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan mengumumkan melalui media cetak atau media elektronik atau demonstrasi lapang. Dan yaitu yang terakhir ada pengawasan tanda daftar. Pengawasan varietas yang terdaftar dilakukan oleh petugas pengawasan benih tanaman. Petugas pengawasan benih tanaman dapat mengusulkan percabutan tanda daftar varietas melalui dinas yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Dan setelah menerima usaha pencabutan dalam jangka waktu 3 hari harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura. Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima usulan pencabutan dari kepala dan juga tim penelitian pendaftaran varietas hortikultura, apabila berdasarkan penelitian tim penilaian pendaftaran varietas hortikultura, usulan pencabutan ternyata sesuai dengan ketentuan pada ayat 2, maka Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri mencabut tanda daftar varietas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.